Hari ini akan dilaksanakan ulang tahun Gereja Kristen Jawa Jatinom yang bertempat di Gereja Kristen Jawa Polan, wilayah 2 GKJ Jatinom. Itu adalah tumpeng yang nanti akan dipangkas sebagai bukti bahwa GKJ Jatinom berkembang sampai saat ini. Ini adalah aksi sosial nanti yang akan dilaksanakan di GKJ Jatinom dalam rangka ulang tahun Gereja Kristen Jawa Jatinom. Bapak Pendeta Wahyu sudah hadir dan sedang persiapan. Nanti akan memimpin jalannya untuk ibadah perayaan GKJ Jatinom. Ini Pak Pendeta kami, Pak Pendeta Wahyu Nirmala SHC yang sedang menempuh S2. Persiapan pujian dari kelompok vokal. Akan memberikan kata-kata pembukaan dan ucapan selamat datang. Kami selaku ketua mengucapkan selamat datang atas keramuan kedatangan Bapak Ibu di Gereja Wilayah 2 Polanharjo ini dalam rangka ulang tahun GKJ Jatinom yang ke-22. Untuk itu acara ini tidak berlangsung lama karena kita dalam acara pandemi COVID-19 ini, kalau kita mengadakan acara tidak boleh terlalu lama. Untuk itu mari Bapak Ibu kami ajak untuk berdoa. Kami akan menghantarkan doa pembukaan dalam acara peringatan ulang tahun GKJ Jatinom yang ke-22. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas
pimpinan dan penyertaan-Mu, meskipun dalam suasana mendung agak gerimis, namun kami tetap setia untuk menerima panggilan-Mu dalam rangka kami memperingati peringatan ulang tahun Gereja Jatinom yang ke-22 ini. Tuhan, pimpin dan sertai kami dalam persekutuan doa hari ulang tahun gereja HUT ke-22 GKJ Jatinom ini. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, menyertai kami, terutama menyertai kami dalam persekutuan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI. Engkau datang di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga firman-Mu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu undangan yang belum hadir pada saat ini, yang masih dalam perjalanan. Engkau tuntun perjalanannya sehingga dapat selamat sampai tempat ini, dan bersama-sama untuk bersekutu memperingati HUT Gereja Pemberian-Mu ini. Tuhan, kami banyak dosa dan kesalahan, kiranya Engkau mau mengampuni. Peringatan dan persekutuan doa HUT Gereja GKJ Jatinom ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perantara dan juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI untuk menyampaikan persekutuan doa dalam rangka HUT Gereja dan hari ulang tahun ke-22 GKJ Jatinom ini, sekaligus nanti dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan kue. Nanti sekaligus juga ditutup sekalian Pak, daripada nanti acaranya kelamaan. Jadi acaranya ringkas saja, gak usah panjang-panjang. Monggo kita ada di dalam sebuah perjalanan sejarah yang pasti akan selalu diingat oleh kita semua, bangsa dan juga dunia, karena di dalam masa COVID-19 ini menjadi sejarah sendiri, tetapi juga sekaligus banyak atau ada beberapa kreativitas di dalam masa-masa pandemi ini yang tentunya bisa kita hayati di dalam pelayanan di gereja kita. Dan nanti kita akan merenungkan bersama di dalam perjalanan gereja kita. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memasuki ibadah persekutuan doa. Sambil untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian pelengkap Kidung Jemaat 16. Baiknya yang pertama dan yang kedua mungkin belum terlalu familiar, tetapi mari kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini lagu yang sifatnya sukacita, gila. Kawan-kawan yang digembira, supaya
sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan kembali sebuah lagu pelengkap Kidung Jemaat dari 239 baik yang pertama dan yang ketiga, karena kita mengakui bahwa perubahan itu terjadi karena Yesus itu ada di hati kita. Sehingga gereja bisa maju, gereja bisa semakin mewujudkan karya-karya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Maka kita bersama-sama masyhurkan nama-Nya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sebelum dimasukkan firman-Nya, mari kita bersama-sama menaikkan firman Tuhan, menaikkan Kidung Jemaat 255. Amin.
Kami bersyukur atas perjalanan kehidupan gereja Tuhan hingga 22 tahun sampai detik ini. Besok pagi kami akan kembali mengingat akan perjalanan gereja Tuhan yang kembali dikukuhkan, diresmikan pada saat itu menjadi gereja GKJ Jatinong. Malam hari ini Tuhan, kami ingin menghitung berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan di jemaat ini, sehingga kami berilah mengevaluasi secara perjalanan kehidupan gereja ini sampai saat ini, sehingga ada kekuatan demi kekuatan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Maka bukalah hati dan pikiran kami ketika bersama-sama menerima sabda firman-Mu, dan berkati juga hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk mengantarkan firman-Mu malam hari ini. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan di malam hari ini, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia, pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 15. Namun saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-13 saja. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah sabda firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengar sabda firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf dalam minggu-minggu ini saya memang disibukkan dengan perkuliahan online yang harus dilaksanakan di pagi hingga jelang petang. Ya. Hari ini saya kaget ketika tiba-tiba itu disuruh untuk resensi sebuah buku yang halamannya kurang lebih 300 halaman. Besok pagi disuruh presentasi. Jadi, malam ini saya harus ngebut untuk membacanya 300 halaman. Oke Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati tentang perjalanan kehidupan gereja ini selama ini. Di dalam ayat 13 kita mendengar kata kemerdekaan. Merdeka. Nah, kebetulan dalam minggu ini saya juga diberi kesempatan untuk membuka tentang tokoh-tokoh perdamaian dunia, di mana mereka itu juga di dalam pendidikan perdamaian memberikan teori-teorinya, ide-idenya untuk suatu perjuangan yang membebaskan. Sampai contoh saja tokoh yang hidup di tahun 1921 sampai 1997, yaitu Paulo Freire. Dia dari Brasil. Nah, Brasil saat itu bangsa yang sedang mengalami suatu perkembangan, dan saat itu Brasil itu dikuasai dan diduduki oleh
yang dominan adalah orang-orang kaya dan pemerintahan pada saat itu. Kondisi sosial ekonomi jomplang Brasil pada saat itu. Banyak masyarakatnya yang berada dalam kondisi yang miskin, bahkan tidak melek huruf. Jadi mereka itu buta huruf. Dan nampaknya masyarakat yang buta huruf ini itu ada suatu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang kaya di Brasil dan juga pemerintah pada saat itu. Paulo Freire yang pada saat itu mendapat suatu kesempatan untuk belajar secara hukum, dia melihat suatu keadaan yang memprihatinkan seperti itu, pengen memberikan apa yang bisa dia lakukan, sumbangsih yang dapat berguna bagi banyak orang. Walaupun dia itu adalah seorang sarjana hukum atau ahli hukum, tetapi dia itu kemudian ingin memberi sesuatu yang terbaik bagi rakyat Brasil pada saat itu dengan jalur pendidikan. Maka dia dengan gencarnya itu mulai membuka sekolah-sekolah supaya masyarakat Brasil itu dapat melek huruf. Mereka dapat membaca, dan dengan membaca dia tidak bisa ditipu. Karena ternyata pada saat itu pemerintah dan juga para cukong-cukong, orang yang berduit, yang kaya, itu justru memakai kebodohan-kebodohan dan kemiskinan dari masyarakatnya untuk transaksi-transaksi yang menguntungkan diri. Mungkin ada perjanjian tertentu, kemudian mereka tidak bisa membacakan, tidak bisa tanda tangan, cuma cap jempol. Dan itu adalah jebakan bagi mereka, sehingga tanahnya, pekarangannya, sawahnya itu terambil karena perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada rakyatnya pada saat itu. Nah, maka dengan sepak terjang Paulo Freire ini, Paulo Freire itu lalu menjadi musuh bagi orang-orang kaya dan juga pemerintah pada saat itu. Maka dia dibuang tempat yang lain yang terpencil, bahkan keluar negeri. Tetapi pembuangan itu tidak menyebabkan panas semangat dari Paulo Freire, karena di sana dia ternyata malah justru mendapatkan tempat-tempat yang nyaman bagi dia untuk mengembangkan ilmunya, untuk mengembangkan perjuangannya, yang akhirnya dia dapat kembali pulang ke Brasil dan memberikan suatu perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa hubungannya cerita Paulo Freire itu dengan kehidupan kita dan juga kehidupan jemaat yang ada di GKJ Jatinong? Banyak persoalan-persoalan kehidupan bangsa, persoalan-persoalan kehidupan bergereja, di mana pelayanan-pelayanannya ya, itu tidak membebaskan. Tadi saya baca sekilas dari sebuah konflik yang ada di Maluku. Ya, konflik yang ada di Maluku itu ternyata konflik yang ada di Maluku ini itu bukan berdasarkan agama, tetapi justru lebih kepada kekuatan elit politik yang ingin menguasai suatu daerah. Dan itu terjadi ketika Maluku ini kemudian dipecah, ya, ingin dijadikan provinsi baru, yaitu Maluku Utara. Nah,
dari cerita itu sebenarnya pokok masalah yang terjadi di Maluku itu bukan pokok persoalan agama, tetapi lebih kepada persoalan uang, lebih kepada persoalan politik, ya, yang mengorbankan masyarakatnya, yang mengorbankan rakyatnya demi kepentingan kelompok elit. Ya. Itu berarti banyak penindasan yang terjadi karena untuk kepentingan tertentu yang akhirnya sebagai korban adalah rakyat, orang-orang kecil. Beribu-ribu orang terbantai misalnya, beribu-ribu orang mati. Dan matinya itu hanya karena kepentingan politik tertentu. Camatnya mana, Bilo atau mana itu sebenarnya mereka itu seagama sebenarnya. Camatnya itu sama-sama seagama. Tapi camat yang sini dengan camat yang sini menduduki tempat yang berbeda agama. Itu dua-duanya ingin menjadi gubernur di sini, dan akhirnya terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Nah, orang kecil itu selalu menjadi korban. Nah, saya melihat keberadaan gereja mungkin dimanapun berada. Sepertinya gereja itu hanya bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, ya. Umumnya adalah orang-orang dewasa. Betul tak? Gereja banyak dinikmati, banyak di kegiatan-kegiatannya untuk keberadaan orang-orang dewasa. Bahkan saya merasakan diri sebagai pendeta, walaupun saya muda, tetapi pelayanan saya banyak kepada pelayanan-pelayanan untuk kategorial usia dewasa pada saat itu. Walaupun sekarang sudah mulai tua. Dan ketika pada saat itu masih muda berpelayanan di GKJ Jatinom, sekitar umur 27 atau 28 ya, itu. Tetapi tidak banyak memberi kontribusi kepada justru kategorial untuk orang muda pada saat itu. Walaupun sekarang yang kategorial anak-anak muda sudah tua seperti saya. Dan dalam perjalanan ke sana pun itu juga demikian. Bacaan-bacaan Kristiani yang ada di gereja ataupun di mana saja, apakah tersedia bagi mereka-mereka yang remaja, bagi mereka-mereka yang pemuda? Ketika saya itu ada di DPK, ketika saya itu ada di Gramedia, ketika saya itu ada di Canisius, dan di tempat-tempat toko buku, saya tidak melihat adanya anak-anak muda yang suka membaca buku-buku Kristiani. Siapa di antara saudara yang masih muda yang sering membaca buku Kristen? Apa bacaannya, Mas? Dari kesaksian Rafi Halim. Apa tuh? Judulnya buku? True Life, True Love. True Life, True Love. True Life, True Love. Terus apa lagi? Baru itu. Itu bercerita tentang apa? Tentang kesaksiannya dia. Ya, kesaksian dia, tapi bukan dunia anak muda, bukan? Ya. Jarang sekali buku-buku yang memproduksi tentang anak muda. Masa-masa pubertas, ya, masa-masa pacaran, tidak dibahas. Buku-buku Muslim banyak bertebaran di mana-mana, dan anehnya itu yang justru laku keras itu justru buku-buku yang kualitasnya atau mungkin pemahamannya itu hanya cetak-cetak saja. Judulnya itu juga judul-judul yang praktis-praktis saja, tetapi karangan-karangan yang mendalam, ya, itu malah justru tidak laku.
Itu yang terjadi. Nah, perhatian gereja kepada anak-anak remaja, kalau mungkin anak-anak sekolah minggu itu saya kira sudah lebih baik dari tahun-tahun yang lalu ya, karena ada buku-buku remaja, buku-buku anak-anak sekolah minggu yang sudah diproduksi secara kontinu oleh sinode juga. Tetapi sinode itu tidak memproduksi secara kontinu itu buku-buku untuk anak-anak pemuda dan remaja. Sehingga tadi saya kemudian mempertanyakan, oh ya, berarti di gereja itu ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak tersentuh atau tidak mendapatkan sebuah kemerdekaan, penghayatan imannya kepada Tuhan Allah, penghayatan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal masa-masa itu adalah masa-masa ketika dia mencari, masa-masa ketika dia itu sedang mencari jati diri, membentuk jati diri menjadi seorang yang dewasa secara imannya. Kemudian dalam pikiran saya, oh ya, agak lumrah ketika katekisasi yang datang itu pegelangan. Satu datang, dua datang, kemudian dua yang datang itu besok nggak datang, ganti yang lainnya. Karena memang tidak ada semacam buku-buku yang mendukung ke arah perkembangan iman mereka. Nah, mestinya dalam perjalanan gereja GKI Jatinom ke depan yang sudah 22 tahun ini, kita juga ya, apa sih yang sudah kita lakukan? Gereja ini untuk siapa sih? Anggotanya itu siapa saja sih? Supaya orang-orang dengan bersama-sama menghayati iman Kristen, bersama-sama menghayati Tuhan Yesus Kristus di dalam segala jenjang umur, kategori umur, mereka dapat menikmati kebebasan berhubungan dengan Tuhan Allah itu dengan baik. Walaupun ada wadahnya, tetapi ternyata wadah-wadah ini dalamnya kosong, tidak terisi atau belum terolah dengan baik. Dan saya kira ini juga menjadi catatan bagi sinode GKJ, bagi klasis, dan juga bagi gereja-gereja mungkin yang ada di Indonesia, karena memang buku-buku yang ada di toko-toko buku yang juga tidak menyediakan sarana bagi anak-anak muda untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Yesus Kristus sesuai dengan konteks mereka. Karena bacaan-bacaan selama ini yang ada itu bacaan yang terkonsumsi untuk orang-orang tua dan juga anak-anak kecil. Kalau anak kecil, anak remaja kan juga nggak tertarik untuk membacanya. Atau anak orang-orang tua, apalagi dia nggak akan tertarik karena dunianya jauh berbeda. Apalagi anak generasi Z ya. Ya, anak generasi Z seperti Mas Stephen ini adalah anak-anak generasi Z. Mereka itu bisa berselancar di dunia maya, ya, tetapi untuk pemahaman iman keyakinan mereka di dunia maya pun itu jarang ada menu-menu yang tersedia bagi mereka secara iman Kristen. Jadi catatan kita semua, kiranya 22 tahun ini jadi kita semakin terberkati, semakin menyadari bahwa kemerdekaan di dalam iman itu juga dibutuhkan oleh segala kategori yang ada. GKJ Jatinom yang ke-22 tahun ini akan semakin memantapkan langkah-langkahnya untuk pelayanan ke segala kategori, jika kita dapat maju bersama, dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Amin. Dan bersama-sama menaikkan pujian sebelum doa syafaat. Lengkap Kidung Jemaat 212, tapi bukan Andi ya, buatimu ya. 212. Tapi ini bagus isinya. Ya Allah, kasih-Mu besar dan selanjutnya.
ada generasi tua dan juga generasi muda, atau 4 kategori: anak, pemuda remaja, keluarga muda, dewasa, dan orang tua. Ada 5. Jadi ini nanti dibagi 3 sama 2. Silakan, siapa yang paling muda, paling anak-anak, paling kecil, sambil nyanyi. Kemudian yang pemuda remaja, kemudian yang keluarga muda, siapa? Nah, ini ceweknya sudah 3, berarti dewasa dan juga lansia dari yang kapung. Dewasa, Paripto ya lansia. Yang dewasa nanti karangan om. Nanti nama ada. Ini nanti ini. Pemilih? Oh pemilih belum? Pemilih. Oh pasti dari sana boleh. Oke. Yang kapung. Kelompok berkata tak tahu. Pakul, boleh pakul juga.